gelombang laut di kawasan Pantai Lamaru, Balikpapan Timur, Minggu siang sekitar pukul 13 WITA. Sebuah mobil terendam air laut pasang saat terparkir di pinggir pantai Swadaya Lamaru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Proses pemindahan mobil sempat terkendala karena ban kendaraan terjebak pasir pantai. Di pantai Swadaya, Gang Swadaya Tritik. Setengah badan mobil minibus ini tenggelam akibat air laut pasang. Oke, selamat malam rekan-rekan BSA, rekan-rekan sekalian, warga Balikpapan, yang dimana ada barusan ini di Balikpapan ada informasi atau berita yang menghebohkan warga, yang dimana satu buah unit mobil Avanza Silver, mobil tersebut kok bisa berada di tengah laut. Dan itu beritanya di Balikpapan saat ini lagi rame. Orang bertanya-tanya, kok bisa, kenapa? Saya akan ceritakan kronologinya. Jadi saya di situ, jadi saya tahu semua bagaimana ceritanya. Ini akan saya kupas tuntas di sini biar gak ada yang penasaran, warga Balikpapan maupun rekan-rekan semua yang nonton video ini di YouTube, di sosmed, Instagram, dan lain-lain. Nah, ini saya akan ceritakan. Waktu itu habis tengah hari, sekitar jam 2 lewat kalau nggak salah ya, siang. Saya sendirian di rumah. Pantai Swadaya itu dia pantai biasa, tidak terawat, tapi sering masyarakat dari kota atau warga sekitar sini bermain ke sana, liburan, bermain di pantai sana. Dan sana bebas, gak ada retribusi, karcis apapun, gak ada, bebas. Saya waktu itu nunggu tamu, ketiduran, diketok sama orang, pakai mobil Innova hitam. Innova hitam itu rekannya juga. Mungkin dia situ ada beberapa mobil. Waktu saya datang itu ada beberapa mobil. Yang di dalam mobil itu dia datang ke rumah karena melihat mobil saya, si sniper ini mungkin dianggap mampu lah untuk menarik. Lalu begini, orangnya ini minta tolong, Pak, dengan wajah yang panik, wajah yang berharap minta dibantu. Pak, tolong saya, mobil saya mau hanyut di laut, tolong Pak. Saya tidak berpikir panjang, kenapa, ada apa, saya langsung bantu, ambil kunci mobil, nyalakan mobil, korban saya ikut dengan mobil saya ke arah pantai. Agak ngebut saya sampai pantai. Setelah saya sampai pantai, mobil Avanza Silver ini roda keempatnya ini sudah hampir tidak terlihat, terendam dengan air laut. Jadi jarak mobil itu sangat jauh sekali, karena waktu itu mungkin air pasang surut, mungkin si korban ini dengan rekan-rekan, mungkin dengan keluarganya mendekati air. Tanpa disadari, air pasang itu cepat, panik mereka mungkin ada upaya memindah mobil.
waktu saya datang itu sudah ada satu mobil, kalau nggak salah, kalau nggak Kijang Kapsul, Panther ya, saya lupa, nggak pernah perhatikan, itu udah narik. Mereka sudah ada tali nilon nelayan yang sebesar segini lah, narik terus didorong, warga sudah ada, teman-temannya ada dorong, tarik, nggak ada pergerakan. Lalu saya langsung maju, mobil saya maju sekitar 25 meter karena wind mobil saya itu cuma 30 meter. Saya masuk ke 25 meter. Itu mobil saya nyebur air laut, cuma mobil saya tinggi, jadi aman, nggak ada masalah. Ya, hari ini membantu warga, mobilnya terendam. Nyebur air laut 25 meter, saya langsung mobil saya mengarah ke depannya, mengarah ke laut, mengarah ke Avanza Silver. Wind ditarik, selingnya ditarik, dikaitkan ke tali yang sudah mereka rangkai sedemikian rupa untuk sebelum saya datang mereka sudah merangkai tali itu. Di hook ke tali tersebut, saya tas talinya putus talinya. Langsung ke bayar aja itu. Allah Akbar, anjur. Baru mereka ngikat lagi. Ternyata waktu mereka mencari bantuan, minta tolong sama saya, mereka sudah menelpon Basarnas. Basarnas sudah dalam perjalanan ke pantai tersebut. Jadi mereka merangkai tali lagi. Saya pun di mobil saya di box atas itu, di box militer ada strap. Saya keluarkan strap yang 6 ton itu. Saya suruh mereka pasang, kaitkan ke mobilnya, di hook lagi. Berikut adalah proses penarikan kedua setelah memasang strap. Dan mobil Avanza mulai bergerak ke arah mobil sniper. Pas saat saya mau nge-win narik, Basarnas datang. Ada 2 mobil kalau nggak salah, 2 mobil Basarnas datang. Berikut saat mobil Basarnas 2 unit datang membantu. Setelah Basarnas datang, Basarnas membantu lagi, mereka ngulur wind juga. Jadi ini Avanza Silver, mobil saya si sniper, mobil Basarnas, gitu urutannya gitu. Cuma mobil Basarnas tidak di air, mobil saya di air, mobil Avanza makin dalam. Tapi proses ngulur wind itu tidak cepat. Basarnas proses, saya win. Saya win sendiri, tarik, sudah bergerak ini Avanza. Nggak lama kemudian selingnya Basarnas, windnya juga connect ke mobil saya. Proses tarik itu Basarnas narik mobil saya pun mundur. Jadi mobil Silver itu selamat. Mereka sudah tertolong lah. Mesinnya masih hidup. Di Avanza itu mesin masih hidup, masih bisa di starter, gas nyala. Udah itu mobil Basarnas yang narik saya ini, yang di belakang saya Basarnas ini, itu mobilnya Isuzu D-Max. Posisinya kepalanya ke arah pantai, jadi saya pantat-pantatan sama si mobil Basarnas, narik saya gitu. Ya amblas, mobil Basarnas ini amblas, kepalanya ke arah pantai, kepala saya ke arah laut. amblas. Oke, amblas ini pun
ditarik sama mobil satunya. Basarnas mobil satunya, ada 2 kan mobil Basarnas, ditarik sama mobil Basarnas satunya yang di Mac ini tidak bisa. Oke, saya ada win, saya prepare, gulung win saya, tali saya beresin, karena saya pikir udah aman ya kan, tidak ada korban lagi. Saya sudah mau balik, masukkan gigi, kok nggak bisa. Jadi ada aneh juga ya, tiba-tiba mobil Basarnas ini amblas, padahal ya walaupun nggak begitu dalam kok, apalagi mobil double 44 WD ya, mobil saya juga begitu. Setelahnya saya pakai di hutan, di lumpur, di medan yang lebih berat dari itu, nggak pernah ada masalah. Tapi saat dipakai di situ, padahal ban saya tidak tenggelam, sejengkal pun tidak tenggelam di pasir, paling sekitar 5 cm masuk ke pasir. Saya masukkan gigi double, nggak bisa jalan, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Tapi mobil saya jadi seperti itu, nggak bisa gerak. Ya, kata mekanik, di win aja sudah. Nah, di win, sedangkan win saya cuma ada win depan, dan posisinya menghadap ke laut. Nah, saya coba win ke samping. Saya win ke samping, ada pohon sekitar 1,5 meter, nggak salah pohonnya itu, diameternya ya sekitar 20 cm. Cuma arah ngewinnya kan ke belakang, ke nyamping ya, nyamping. Saya win, saya pasang di situ, winnya, hooknya, saya pakai strap. Kalau win strapnya 1,5 meter, saya hook, saya win, pohonnya kecabut. Aduh, nggak ada pohon lagi. Jauh pohon ada lagi, jauh. Pohon itu ada 50 meter lagi dari titik pohon yang tercabut ini. Besar, saya yakin itu bisa. Tapi nggak ada tali. Strap saya paling panjang 6 meter. Wire saya cuma 30 meter. Jadi saya pulang ke rumah. Saya ke rumah karena rumah saya nggak jauh lah. Paling sekitar 2 km dari pantai itu. Saya ambil tali, saya di rumah punya tali gede-gede, ada panjang 100 meter. Oke, setelah saya pulang ke rumah, ambil tali, saya balik ke sana nggak pakai mobil tadi, pakai motor aja. Saya balik biar cepet, karena jalannya kecil. Waktu saya balik itu udah banyak mobil Basarnas yang datang, mobil disbo yang besar-besar, mobil derek. Waktu saya keluar itu selisian, jadi agak terhambat kita mobil itu. Jalannya sempit soalnya. Makanya saya balik pakai motor. Nah, saya sampai sana, masih kendaraan terjebak berkejaran dengan pasang. waktu saya tinggalkan mobil itu enggak saya matiin mesin. Takutnya mesin mati nanti tidak bisa nyala, wheel saya nggak bisa fungsi. Jadi saya nyalain terus sampai saya pesan sama orang ini jangan dimatiin, pokoknya biarnya nyala. Saya balik ke mobil tuh udah kena posisi knalpot, udah kerendam air, masih hidup mesin. Kabin dalam aman, nggak karena tinggi ya. Mesin juga aman, nggak ada masalah. Saya sambung ke pohon, sambung di mana, di hook. Di situ di win, cuma miring kan posisinya ke samping, jadi saya minta bantuan sama warga dari sisi sebelah kiri mobil, rame-rame dorong ke kanan, gerak sambil diwin sambil didorong, gerak mobilnya terus nyuing gini ya. Jadi kalau mobil itu gini, nyuing gini dia. Nah gini, terus lurus center sama pohon, udah center. Karena dia juga pohon itu bukan arah ke darat, saya
saya pindah ke pohon yang mengarah ke darat. Ini di saat posisi mobil saya sudah mengarah ke pohon dan merubah haluan ke pohon yang mengarah ke darat. Mobil saya ada di belakang mobilnya Basarnas. Setelah mobil saya menghadap ke darat, proses nungguin lagi sambil didorong sama rekan-rekan sampai ke pinggir mobil saya. Ini di saat mobil saya sudah sampai ke pinggir, dibantu oleh warga dan Basarnas, sehingga kondisi mobil saya aman. Mesin tetap nyala, cuma tidak bisa masuk gigi sampai pinggir. Setelah mobil saya di pinggir, baru kita semua nolongin mobil Basarnas. Mobil Basarnas sudah airnya masuk dalam kabin, penuh, udah mesinnya nggak bisa hidup. Dibantu karena jaraknya itu jarak mobil Basarnas sama mobil Dishubnya Nare itu jauh, lumayan jauhnya, sekitar 500 meter. Karena titik si Avanza yang tadi silver pertama itu 1 kilo, kalau dari darat bibir pantai itu 1 kilo, yang Basarnas itu 500 meter, setengah kilo. Tarik ke pinggir, dibantu warga. Itu udah saat kita narik juga air udah mulai tinggi, jadi mobil Basarnas itu ya waktu kita dorong juga bannya udah kadang nyentuh pasir, kadang nggak nyentuh, angkat gitu ya. Istilahnya ya didorong itu pun bisa, tapi ya sudah karena terlanjur dikonek ke mobil Dishub itu semua, jadi kita bantuin semua, akhirnya tertolong. Cuma yang paling parah adalah mobil Basarnas. Yang paling parah mobil Avanza masih selamat, mesinnya nggak ada masalah, mobil saya nggak ada masalah. Ini lagi saya bawa ke bengkel, dicari tahu kenapa, tapi sempat aneh juga ya. Ya mungkin bagi saya sendiri melongo, kayak mistik gitu, kayak mistik juga. Tapi ya kembali kita ke diri kita aja lagi. Ya saya juga selama pribadi syukur atas kejadian ini. Di sisi lain saya segi kemanusiaan saya bisa menolong orang. Dari hal lain kita dapatkan pelajaran dari hal ini. Rekan-rekan juga jika ada bermain ke pantai, apalagi pantai itu tidak termonitor oleh pengawas, tidak ada kontrol, kita harus jadikan pelajaran hal seperti ini. Jangan sekali-kali walaupun pantai itu sepi, nggak ada orang, kita melakukan hal seperti itu. Pakai mobil pas lagi surut jauh karena air surut ya, kita mengarah ke air. Pas air pasang, mobil kita amblas, nggak bisa gerak, akan jadi bahaya. Ya mudah-mudahan ya ini klarifikasi dari saya, kejadian yang sebenar-benarnya yang saya alami. Mudah-mudahan tidak bertanya-tanya lagi, ini kok bisa, kenapa mobil ini, kenapa kok mobil si sniper ini kok didorong, ini Basarnas ini juga kok malah direscue kan. Kita semua bertanya-tanya. Jadi itulah kejadiannya sebenarnya. Bila ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan komen di bawah ini, silahkan tanya. Ini hanya sekedar klarifikasi, menjadikan pelajaran kita ke depan untuk dalam hal ini biar nggak lalai lagi seperti ini. Buat Mas yang korban Avanza, ya saya next berhati-hati, mudah-mudahan mobilnya nggak kenapa-napa. Beliau juga setelah banyak bantu saya
saya sampai bantu Basarnas juga sampai selamat. Mobil Basarnas paling terakhir kita evakuasi. Jadi betul-betul di sini jiwa sosial semua, warga membantu, teman-teman membantu, Basarnas, semua kompak kita. Kekompakan kita semua sini ya terlihat luar biasa.